Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori bahwa Kuma dan robot kuno sebenarnya bertukar jiwa. Teori ini saya dapat dari beberapa user di sebuah forum. Seperti apa penjelasannya? Jangan lupa subscribe dulu dan tonton video ini sampai selesai ya. Lanjut, pertama kita bahas dulu timeline kapan Kuma pertama kali menjalani operasi modifikasi tubuh. Seperti yang kita tahu, Kuma melakukan operasi modifikasi tubuh menjadi cyborg, dihapus kepribadian, ingatan, dan empatinya, dan sepenuhnya patuh terhadap perintah dari pemerintahan dunia. Kenapa Kuma mau melakukan itu? Tentu karena anaknya, yaitu Pony, yang mana bukan anak kandungnya, melainkan anak dari Tenryubito dan Shinny. Shinny merupakan anggota dari pasukan revolusi. Dia bahkan menjabat sebagai komandan pasukan timur. Shinny diusir atau lebih tepatnya dibuang oleh Tenryubito karena dia mengidap penyakit sisik safir. Itu merupakan penyakit yang langka dan mematikan, ditandai dengan tumbuhnya batu mirip safir di kulit. Jika korbannya terkena cahaya alami, penyebaran batu tersebut akan semakin cepat ke seluruh tubuh dan akan menyebabkan kematian. Shinny yang diusir oleh Tenryubito kemudian kembali ke kerajaan Sorbet menggunakan kapal kecil. Karena dia terlalu lama terkena cahaya alami, maka ketika sampai di kerajaan Sorbet, nyawa Shinny tidak selamat. Dia meninggalkan anak kandungnya di sana, dan kemudian anak tersebut dirawat oleh Kuma. Saat Pony menginjak usia 5 tahun, penyakit sisik safir tumbuh di pipinya. Kuma mencari berbagai macam cara untuk menyembuhkannya. Dia keliling berbagai tempat untuk menemukan dokter yang bisa menyembuhkannya, tapi hasilnya nihil. Dokter-dokter yang ditemui Kuma mengatakan kalau Pony tidak akan bertahan hingga usianya 10 tahun. Hingga suatu saat, Kuma berpapasan dengan kapal pasukan revolusi di lautan, dan Kuma bertemu dengan Dragon. Dragon pun menyarankan Kuma untuk menemui Vegapunk. Benar saja, ketika Kuma menanyakan perihal penyakit Pony kepada Vegapunk, dia bilang kalau dia bisa menyembuhkannya. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Vegapunk yang saat itu tengah mencari orang yang bisa dijadikan subjek penelitian untuk menciptakan pasukan klon, tertarik dengan Kuma yang memiliki tubuh besar dan berasal dari ras bukanir. Dia pun menawarkan penyembuhan Pony secara gratis asalkan Kuma bersedia diambil darahnya dan menciptakan pasukan klon seperti dirinya. Kuma pun menyetujui hal tersebut, tapi pembicaraan Kuma dan Vegapunk itu diketahui oleh kakek Saturn, salah satu Gorosei. Kakek Saturn kemudian mengutus Kizaru untuk menemui Vegapunk dan Kuma dan memberikan 3 syarat tambahan supaya operasi penyembuhan Pony tetap bisa terlaksana. Salah satunya adalah Kuma dihapus kepribadian, ingatan, dan empati yang dimilikinya, jadi dia sepenuhnya patuh terhadap perintah dari pemerintahan dunia. Padahal niat awal Vegapunk untuk meneliti Kuma tanpa perlu dihapus kepribadiannya, tapi si kakek bangsat ini malah mengambil keuntungan dari penyakit yang diderita Pony agar bisa menciptakan pasukan tak terkalahkan sekaligus memanfaatkan darah bukanir milik Kuma. Kembali ke timeline. Kapan Kuma memulai operasi modifikasi tubuhnya? Berdasarkan timeline saat ini, ketika Luffy dan bajak laut topi sirami berada di Egghead, operasi modifikasi tubuh Kuma dilakukan 4 tahun yang lalu, atau saat Luffy berusia 15 tahun dan dia masih berada di desa Busha. Kenapa bisa dapat 4 tahun? Karena Pony di timeline saat ini berusia 12 tahun. Operasi modifikasi tubuh Kuma dan operasi penyembuhan Pony dimulai pada waktu yang yaitu saat Pony masih berusia 8 tahun. Operasi modifikasi tubuh Kuma memakan waktu 2 tahun, sedangkan operasi Pony memakan waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan, mereka berpisah karena Pony harus tinggal di dalam gereja di kerajaan Sorbet sambil menunggu 1 tahun agar penyakitnya benar-benar sembuh. Totalnya masa penyembuhan Pony adalah 1,5 tahun. Setelah Kuma meninggalkan Pony di kerajaan Sorbet, yang mana itu adalah kali terakhir Kuma bertemu Pony, karena itu juga merupakan salah satu syarat dari kakek Saturn, di mana Kuma tidak diperbolehkan untuk bertemu Pony hingga operasi modifikasi tubuh Kuma selesai. Kuma mengatur lautan sebagai anggota Shichibukai sambil diam-diam tanpa sepengetahuan pemerintahan dunia. Kuma sesekali masih membantu pasukan revolusi yang sedang berperang di berbagai negara. Sekitar 3 tahun yang lalu, Kuma mengunjungi Gunung Kolubo yang berada di kerajaan Goa untuk melihat Luffy yang saat itu berusia 16 tahun. Kenapa Kuma bisa tahu kalau Luffy adalah anaknya Dragon? Kembali ke 10 tahun yang lalu.
saat pasukan revolusi berada di kerajaan Goa. Saat itu Kuma mengetahui kalau Dragon mengunjungi desa kecil di pinggiran kota dan mengamati seorang bocah. Dragon pun memotong pembicaraan Kuma dan mengatakan kalau anak adalah kelemahan orang tua, jadi jangan banyak bicara. Kuma meminta maaf dan tidak akan membahas itu lagi. Di situ Kuma mengetahui kalau Luffy adalah anak Dragon. Kemudian sekitar 2,5 tahun yang lalu, Bonnie yang mengetahui kalau Alpha adalah agen pemerintahan dunia merencanakan pelarian diri dibantu Ratu Pony dan nelayan di kerajaan Sorbet. Saat itu Alpha mengetahui rencana tersebut dan mengejar Bonnie. Tapi Bonnie dengan mudah mengalahkan Alpha dengan satu pukulan distorsi masa depan, di mana tangannya membesar seperti Luffy saat mode Gear 3. Saat itulah Bonnie yang berusia 9,5 tahun mulai berlayar untuk mencari ayahnya, yaitu Kuma, dan masih ada kurang lebih 6 bulan lagi hingga operasi Kuma selesai. Di waktu yang sama, hanya berjarak beberapa bulan, Luffy yang berusia 17 tahun juga mulai berlayar dari desa Busha menggunakan kapal kecilnya. Sekitar 2 tahun yang lalu atau 2 bulan setelah Luffy berlayar, dia dan kru topi jerami berada di Thriller Bark. Disinilah pertama kali Kuma muncul di hadapan kru topi jerami setelah mereka berhasil mengalahkan Moria. Kuma pun melaporkan kekalahan Moria kepada pemerintahan dunia dan disuruh untuk menghabisi Luffy dan semua krunya. Tapi Kuma membebaskan mereka setelah Zoro menunjukkan dedikasinya kepada kaptennya, yaitu Luffy. Di sini Kuma masih memiliki kesadarannya sebagai manusia, makanya Kuma tidak langsung patuh terhadap perintah tersebut. Kuma juga masih bagian dari pasukan revolusi. Dia tahu Luffy adalah anaknya Dragon. Sepertinya dia ingin menguji loyalitas Zoro kepada kaptennya dengan mengeluarkan semua rasa sakit yang Luffy rasakan selama pertarungannya di Thriller menggunakan kekuatan buah iblis. Zoro yang menerima semua rasa sakit tersebut berhasil bertahan dan membuat Kuma menepati janjinya dengan membiarkan Luffy dan semua yang ada di sana hidup. Beberapa hari berlalu hingga Luffy dan kawan-kawan sampai di Pulau Sabaud. Terjadi insiden Luffy memukul salah satu Tenryubito yang sedang berada di sana. Kemudian diutuslah Kizaru dan Sentomaru ke pulau tersebut untuk menangkap Luffy dan kawan-kawan. Ternyata bukan hanya Luffy yang ada di sana. Ada beberapa bajak laut lain dalam waktu yang sama sedang berada di pulau tersebut, termasuk bajak laut Bonnie. Mereka yang harga buronannya di atas 100 juta kemudian disebut sebagai 11 orang generasi terburuk bajak laut pasifista yang sudah dikembangkan oleh Vegapunk dengan tubuh seperti Kuma dan kekuatan laser milik Kizaru juga berada di sana untuk menghabisi semua bajak laut tersebut. Luffy dan kawan-kawan yang saat itu belum kuat kewalahan saat melawan pasifista. Rayleigh saat itu juga tengah sibuk melawan Kizaru. Tiba-tiba datang Kuma mengalahkan semua pasifista yang sedang dilawan Luffy dan krunya. Pada saat itu, operasi modifikasi tubuh Kuma belum sepenuhnya selesai, jadi Kuma masih memiliki kesadaran. Makanya di Sabaudi tidak diperlihatkan ada pasifista yang melawan Bonnie. Kuma pun juga sepertinya tidak menemui Bonnie, padahal mereka berada di pulau yang sama. Karena perjanjian dari kakek Saturn, kalau dia tidak diperbolehkan menemui Bonnie sampai operasinya selesai. Kemudian Kuma berbisik pada Rayleigh kalau dia berasal dari pasukan revolusi dan akan menyelamatkan Luffy dan semua krunya. Kuma menerbangkan semuanya ke berbagai tempat yang mana tempat-tempat tersebut akan menjadi tempat latihan mereka selama 2 tahun. Karena perbuatannya tersebut, Kuma kemudian bertanggung jawab dan operasi penghapusan kepribadiannya satu hari setelah kejadian tersebut. Vegapunk menyelesaikan tahap akhir dari operasi modifikasi tubuh Kuma, yaitu menghapus seluruh kepribadian, ingatan, dan empati yang dimiliki Kuma. Jadi pada saat di Marineford, Kuma sudah sepenuhnya hilang kesadaran, makanya dia tidak mengenali Ivankov di sana. Tapi seperti yang kita tahu, ingatan Kuma tidak dihapus, melainkan hanya dikeluarkan dari tubuh Kuma menggunakan kekuatan buah iblisnya menjadi bentuk gelembung, yang kemudian di timeline sekarang gelembung tersebut diterima oleh Bonnie. Jadi Bonnie mengetahui semua ingatan Kuma dari kecil hingga operasinya selesai. Di chapter 1072
Vegapunk menyinggung soal berat dari ingatan. Jadi ketika seseorang mati, dia kehilangan berat sekitar 21 gram. Itu merupakan berat dari jiwa. Kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu milik Kuma dapat merubah dan mengeluarkan rasa sakit menjadi suatu bentuk yang terlihat. Jadi Vegapunk berpikir kalau rasa atau sesuatu yang lain dalam diri seorang manusia juga dapat diubah dalam bentuk yang sama, seperti ingatan, pikiran, hati, bahkan jiwa. Sepertinya sesaat sebelum Vegapunk menyelesaikan tahap akhir dari operasi modifikasi tubuh Kuma, dia menyuruh Kuma untuk mengeluarkan ingatannya menjadi bentuk gelembung sebagai bahan penelitian. Namun bagaimana kalau bukan hanya ingatan Kuma saja yang dikeluarkan? Bagaimana jika ternyata Kuma juga mengeluarkan kepribadian, empati, dan hati, atau yang kita sebut sebagai jiwa? Ini berhubungan dengan suatu teori dari beberapa user di sebuah forum terkenal. Saya juga pertama kali mendengar dari sepuh Bung Tony yang live di channel Mr. K Animania. Teori ini menyebutkan kalau Kuma dan robot kuno bertukar jiwa. Jadi pada saat sebelum Vegapunk menyelesaikan tahap akhir, alih-alih menghapus kepribadian seperti yang diperintahkan oleh kakek Saturn, Vegapunk menyuruh Kuma untuk mengeluarkan jiwanya juga dengan kekuatan buah iblisnya, lalu memasukkannya ke dalam robot kuno. Entah robot kuno tersebut memiliki jiwa atau tidak, tapi ada kemungkinan kalau Kuma juga mengeluarkan jiwa yang berada di robot kuno untuk dimasukkan ke dalam tubuhku. Dengan kata lain, Kuma dan robot kuno bertukar jiwa. 200 tahun yang lalu, robot kuno itu menyerang Marijoa. Tidak ada yang tahu apa tujuannya dan dari mana dia datang. Tapi dikatakan kalau robot itu dibuat 900 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba dia berhenti menyerang karena kehabisan energi. Robot tersebut tidak dapat hidup dan bergerak tanpa energi yang cukup. Itu menjelaskan kenapa di chapter 1066 ketika Vegapunk Stella pertama kali muncul, dia sedang berada di robot kuno. Kemungkinan dia terus meneliti untuk menemukan cara lain agar robot itu bisa hidup kembali, atau dengan kata lain agar Kuma bisa hidup kembali. Robot kuno yang memanjat Redland dan menyerang Marijoa sekilas mirip seperti tubuh asli Kuma yang saat ini juga memanjat Redland dan berada di Marijoa. Bedanya, Kuma tidak berniat menyerang Marijoa. Walaupun saat itu Kuma menyerang beberapa pasukan yang menghalanginya dan sempat melawan Akainu juga. Tapi seketika Kuma terbang lagi dengan kekuatan buah iblisnya. Kemungkinan tujuan aslinya adalah Egghead. Di chapter 1092, saat Luffy pertama kalinya berubah menjadi mode Nika di Egghead sambil terdengar suara Drum of Liberation. Di saat yang sama itu pula, robot kuno kembali hidup dan matanya memancarkan cahaya. Apakah energi tak terbatas yang dicari dan diteliti oleh Vegapunk sebenarnya ada pada diri Luffy yang sedang dalam mode Nika? Mungkinkah kekuatan Nika dapat menghidupkan kembali robot kuno tersebut sehingga Kuma bisa hidup kembali? Kalau memang seperti itu, jiwa Kuma yang berada di robot kuno itu nantinya yang akan menyelamatkan Bonnie dan semua yang ada di Egghead. Setidaknya semoga Kuma memiliki happy ending. Semenjak dari kecil, Kuma terlihat selalu menderita. Menjadi budak sejak kecil, kehilangan kedua orang tuanya akibat ulah Tenryubito, kehilangan Shinny wanita yang dia sayangi, hingga menjadi subjek penelitian pemerintahan dunia demi menyembuhkan Bonnie. Setidaknya semoga Oda membuat plot twist di mana Kuma masih hidup dalam tubuh robot kuno, menyelamatkan semua teman-temannya dari serangan kakek Saturn dan bisa kabur bersama. Tapi rasanya itu mustahil kalau mereka bisa kabur hidup-hidup dari seorang Gorose. Harus ada yang tinggal dan menghalangi kakek Saturn dari mengejar mereka. Apakah robot kuno yang nantinya akan mencegah kakek Saturn mengejar Luffy dan kawan-kawan termasuk Vegapunk kabur? Ataukah tubuh asli Kuma akan sampai ke Egghead di waktu yang tepat dan dia yang akan melawan kakek Saturn? Atau justru Kizaru yang akan memihak kepada Vegapunk dan menghalangi kakek Saturn? Ada juga sebuah teori yang mengatakan kalau berita besar yang berhubungan dengan Egghead adalah kematian Kizaru karena berbalik melawan kakek Saturn untuk menyelamatkan teman baiknya yaitu Vegapunk dan Shintomaru. Terlalu banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kita tunggu saja chapter berikutnya minggu depan. Bagaimana pendapatmu tentang teori ini? Ingat ya teman-teman, kalau ini hanya teori saja, entah benar atau salah, kita buat fun saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.